Bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3011. Salahkan Ye Junlin karena menghalangi jalan. Mereka sebenarnya adalah setan. Membunuh banyak orang, menghancurkan banyak kekuatan, meraih banyak harta surga dan bumi. Dalam kekuatan ini, faktanya, setiap orang adalah kultivator yang tidak berperasaan. Tidak ada konsep negara dan lain-lain. Hanya bertahan hidup di tanah Daxia. Tetapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka berasal dari Daxia atau semacamnya. Lagi pula, mereka tidak seperti orang biasa. Pada awalnya, itu untuk membunuh praktisi yang kejam. Tapi ini adalah era hutan. Kekuatan besar setelah mereka membentuk kelompok tidak terkalahkan oleh banyak kekuatan. Mereka melahap satu demi satu kekuatan. Tapi mereka bertemu dengan aliansi langit hitam yang lebih kuat. Untuk melahap orang lain, bersiaplah untuk dimangsa. Aliansi langit hitam menyerang pasukan mereka secara menyeluruh, dan ingin memakan kekuatan ini sepenuhnya. Dalam 3 hari, kekuatan yang kuat dari mereka dikalahkan. Sebagian besar orang meninggal, dan harta yang tersimpan dan kristal energi spiritual ditelan. Sisanya melarikan diri, dan mereka yang dikejar dan dibunuh. Sui Qingqing dan yang lainnya awalnya memiliki tim yang terdiri dari 70 atau 80 orang, dan mereka melarikan diri dengan banyak sumber daya. Mereka dikejar dan dibunuh sepanjang jalan, dan sekarang hanya tersisa 7 orang. Sekarang benar-benar dikelilingi oleh aliansi langit hitam. Tidak satu pun akan ditinggalkan. Mereka juga mengerti apa artinya ditangkap. Semua pria harus dibunuh. Para wanita harus dibawa kembali dan menjadi mainan mereka. Oleh karena itu, baik Sui Qingqing maupun Si Mengxiang membenci Ye Junlin. Jika dia tidak memblokir mereka, mereka akan melarikan diri. Di mana sekarang dikelilingi oleh aliansi langit hitam. Pada saat ini, Ye Junlin memandang Sui Qingqing dan yang lainnya dan berkata, "Ada apa denganku? Tanpa aku menghalangi, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri." Ye Junlin memandang para Master Liga Heitian dan berkata, "Pertama-tama, kalian masing-masing mereka semua terluka. Secara khusus, 2 lelaki tua yang kuat ini terluka parah, dan sekarang mereka berlari untuk hidup mereka. Kedua, mereka lebih terampil dari Anda, dan mereka lebih kuat dari Anda. Hanya perlu beberapa menit untuk mengejarmu. Bahkan jika kamu tidak memblokirku, mereka akan membutuhkan waktu 3 menit untuk mengejarmu." Mendengar ini, semua orang di aliansi langit hitam tertawa dan berkata, "Ya, itu benar. Tidak peduli apa, saya tidak bisa melarikan diri. Saya." Untuk sesaat, Sui Qingqing dan yang lainnya terdiam. Bagaimana mereka tidak mengerti ini? Mereka hampir kelelahan sekarang. Terjebak sebenarnya hanya dalam hitungan menit. Hanya saja aku sedang dalam suasana hati yang mudah tersinggung, dan aku menghubungkan semuanya dengan Ye Junlin. Tapi hasilnya pasti sama. Kamu tidak perlu berjuang. Hahaha. Semua orang di Liga Heitian meraung. Fan Yunpeng di sini bertanya dengan keras, "Jika kita mengambil semua harta dan kristal energi spiritual, dapatkah kita melepaskan kita?" Tentu saja tidak. Jika Anda membunuh kalian semua, kami juga bisa mendapatkan sesuatu. Pemimpin aliansi langit hitam tertawa. "Kamu." Fan Yunpeng menjadi gila. "Semuanya, bersiaplah untuk membunuh semua orang ini. Lalu bawalah Tian Chai di bawah dan kedua gadis ini kembali." Perintah pemimpin itu. Semua master dari Black Sky Alliance harus bersiap untuk melakukannya. Sui Qingqing dan yang lainnya juga tidak berdaya. Jadi mereka hanya bisa mati-matian mencoba membunuh jalan berdarah. Ye Junlin juga siap untuk pergi. Pada awalnya, dia mungkin berpikir untuk menyelamatkan Sui Qingqing dan yang lainnya. Lagi pula, mereka juga diburu karena harta surga dan bumi. Tapi Sui Qingqing dan yang lainnya membuat Ye Junlin marah. "Anda tertangkap. Apa-apaan ini? Menyalahkan segala sesuatu pada orang lain tanpa alasan." Jadi Ye Junlin berjalan lurus ke depan. Selama masalah tidak datang kepadanya,
dia tidak akan menyusahkan orang lain. Dia tidak akan memperhatikan pertarungan mereka. Pada saat ini, seorang master dari Liga Heitian menunjuk ke Ye Junlin dan bertanya, apa yang harus dia lakukan? Bunuh dia. Bab 3012, apakah Anda pergi tanpa mengucapkan terima kasih? Bunuh. Semua ahli dari Aliansi Langit Hitam bergerak. 7 dari mereka pergi ke Sui Qingqing. Orang lain membunuh Ye Junlin. Mencari kematian. Ye Junlin marah. Dia tidak ikut campur dalam perselisihan mereka. Dia juga tidak menyelamatkan Sui Qingqing dan yang lainnya. Apakah Anda akan menyusahkan diri sendiri? Boom. Tuan yang datang untuk membunuh Ye Junlin tiba-tiba terkena kekuatan tak terlihat, dan seluruh orang terbang keluar. Setelah merobohkan 7 atau 8 pohon, dia jatuh ke tanah dan mati, tanpa bergerak-gerak. Konyol. Tapi segera master lain dari Black Sky Alliance terbunuh. Boom, boom. Para master ini terbang satu persatu. Kematian itu tragis. Dalam sekejap, semua master lain dari Black Sky Alliance tercengang. Sui Qingqing dan yang lainnya juga tertahan. Beberapa mata terkemuka dari Aliansi Langit Hitam juga memperhatikan Ye Junlin. Diperkirakan tidak ada yang mengira bahwa Ye Junlin memiliki kekuatan yang mengerikan. Terutama Sui Qingqing dan yang lainnya. Baru saja semua orang mengabaikan Ye Junlin. Bunuh. Bunuh dia dulu. Perintah orang-orang yang dipimpin oleh Aliansi Langit Hitam. Dalam sekejap, semua ahli dari Aliansi Langit Hitam bergegas. Mati. Ye Junlin meninju satu persatu. Setelah berkedip, ada lebih dari 30 mayat di tanah. Konyol. Master Liga Heitian yang tersisa semuanya bodoh. Tidak pernah diharapkan untuk menghadapi tunggul yang begitu sulit. Apakah kekuatan mengerikan ini sebanding dengan dewa? Dan itu tidak seperti banyak ahli di pasukan mereka untuk sementara waktu bisa melawan para dewa. Ye Junlin di depannya benar-benar memiliki kekuatan tempur dewa. Tenang. Orang-orang dari Aliansi Langit Hitam ini tercengang. Kekuatan tempur Ye Junlin terlalu langka di Daxia. Saya tidak mampu membelinya. Bukit hijau tidak akan berubah dan air hijau akan mengalir selamanya. Apakah kamu berani mengajukan nama? Pemimpin ingin mengetahui nama Ye Junlin sehingga dia bisa membalas dendam di masa depan. Mati. Ye Junlin hanya mengeluarkan satu kata. Tubuh orang yang menuju tidak jauh tiba-tiba meledak, berubah menjadi awan darah. Konyol. Siapa yang berani bertanya? Mundur. Tarik. Mari kita hitung mundur kita hari ini. Anggota Liga Heitian lainnya mengerti. Tidak peduli seberapa keras mereka, mereka akan menjelaskannya di sini. Atau cepat kembali ke Liga Heitian, lalu cari tahu identitas Ye Junlin, lalu balas dendam. Beberapa orang segera melarikan diri. Ye Junlin tidak mengejar mereka. Baginya, para master Liga Heiti ini tidak ada hubungannya dengan menginjak semut sampai mati. Mereka tidak pada titik di mana mereka mengejar mereka sendiri. Tidak memenuhi syarat. Orang yang bisa membunuh Ye Junlin juga membutuhkan kualifikasi. Ye Junlin tampaknya telah melakukan hal yang jarang dan biasa. Tidak membunuh para dewa sama sekali itu keren. Ini. Melihat mayat Master Liga Heitian di satu tempat. Sui Qingqing bodoh. Si Mengxiang bodoh. Fan Yunpeng dan mereka semua bodoh. Apakah krisis mereka sudah berakhir? Orang di depannya terlalu kuat, kan? Siapa yang mengira bahwa orang acak yang menghalangi akan memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Mereka mendapat berkah tersembunyi dan bahkan menyingkirkan serangan Aliansi Langit Hitam. Di masa depan, Aliansi Langit Hitam dapat terus mengejar mereka. Tapi mereka masih harus pergi ke Aliansi Langit Hitam untuk memindahkan pasukan penyelamat. Pada saat itu, mereka semua pergi lebih awal. Sui Qingqing dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Krisis mereka terangkat. Itu sangat bagus. Mereka seharusnya tidak mati. Setelah beberapa orang saling memandang, mereka berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memandang Ye Junlin sama sekali. Belum lagi beberapa kata terima kasih kepada Ye Junlin. Seolah-olah mereka telah melakukannya sendiri untuk mengangkat krisis.
7 orang pergi dengan ketenangan pikiran. Pada saat ini, Ye Junlin, yang seharusnya berjalan ke depan, tiba-tiba berteriak, "Halo!" Suara ini membuat 7 orang berhenti tiba-tiba, dan kemudian perlahan berbalik. Ada apa? Apakah ada yang lain? Sui Qingqing dan Fan Yunpeng bertanya. Aku menyelamatkan kalian semua. Apakah kamu pergi tanpa mengucapkan terima kasih? Ye Junlin menginginkan sikap. Padahal, apakah terima kasih atau tidak ada hubungannya dengan dia? Bab 3013, diselamatkan, tidak dihargai. Dia tidak tahan dengan perilaku orang-orang ini. Dia tidak menyukai mereka sejak awal. Sekarang saya menyelamatkan mereka. Saya berbalik dan pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Kemudian Ye Junlin akan membahas penjelasannya. Tidak mengganggu semut adalah masalah lain. Itu dua hal yang berbeda. Mereka sangat acuh tak acuh, maka Ye Junlin harus meminta penjelasan. Ketika Ye Junlin menanyakan pertanyaan ini, mereka semua terkejut. Tampaknya Ye Junlin membunuh semua orang di aliansi Langit Hitam dan menyelamatkan mereka. Haruskah saya mengucapkan terima kasih? Bagaimanapun, itu adalah seseorang yang menyelamatkan mereka. Kedua lelaki tua itu tanpa sadar harus berterima kasih kepada Ye Junlin. Bagaimanapun, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi Sui Qingqing berkata selangkah lebih maju, "Terima kasih." "Mengapa terima kasih?" Si Mengxiang bergema. "Ya, apakah kita saling mengenal?" Fan Yunpeng dan ketiga pria itu memandang Ye Junlin sebagai hal yang biasa. Bahkan sedikit terkejut. Mereka sepertinya tidak menyadari bahwa Ye Junlin menyelamatkan mereka. Ye Junlin menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi kamu baru saja dikejar dan dibunuh, dan aku menyelamatkanmu. Kamu harus berterima kasih. Ini adalah aturan minimum." Sui Qingqing tertegun untuk sementara waktu. Dia bahkan melihat mayat di tanah beberapa kali. Betul sekali. Ye Junlin membunuh semua orang di tanah. Jika bukan karena orang-orang ini di aliansi Langit Hitam, mereka semua akan mati. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Tapi Sui Qingqing menggigit kepalanya dan berkata, "Menyelamatkan kita? Belum tentu." Si Mengxiang juga berkata, "Ya, ini sama sekali tidak menyelamatkan kita, kan?" Mengabaikannya dan pergi. Benar. Begitu kata-kata ini keluar, mereka segera mendapat dukungan dari Fan Yunpeng dan yang lainnya. "Apa hubungannya ini dengan menyelamatkan kami? Jelas kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri, kan? Itu ada hubungannya dengan kita." Ye Junlin berkata dengan dingin, "Tapi aku membunuh semua orang ini. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Itu sebabnya aku menyelamatkanmu." Sui Qingqing dan yang lainnya berteriak, "Kamu sangat aneh. Apakah kamu punya keluhan dengan orang lain? Itu semua bisa melibatkan kita. Bukan berarti Anda menyelamatkan kami sama sekali. Itu urusan Anda sendiri. Orang-orang yang membunuh Anda, dan kemudian Anda membunuh mereka. Tidak peduli jenis keluhan apa yang Anda miliki. Anda benar sekali. Apakah Anda ingin memaksa orang lain untuk berutang budi kepada Anda? Ya, kami hanya musuh yang sama. Bisnis, kita belum pernah bertemu. Kamu adalah orang yang berkulit tebal." Ye Junlin. "Benar saja. Saya merasa benar pada awalnya. Orang-orang ini tidak tahu malu sampai ekstrim. Dan tampaknya kekuatan mereka pada dasarnya telah dihancurkan, dan mereka dapat hidup sampai sekarang. Diperkirakan banyak cara yang telah digunakan. Misalnya, biarkan pendamping menjadi hantu mati, menginjak tubuh pendamping untuk melarikan diri. Sampai sekarang, murah atau tidak, orang-orang menyelamatkanmu. Gerakkan mulutmu dan ucapkan terima kasih. Hal ini dapat menyebabkan hal-hal lain. Itu adalah pembuka mata. Kali ini, Ye Junlin benar-benar melihat semua jenis orang yang tidak tahu malu. Tidak ada yang paling tak tahu malu, hanya lebih tak tahu malu. Di dunia yang luas, memang ada semua jenis orang. Aku menyelamatkanmu. Kamu harus mengucapkan terima kasih. Ini adalah aturannya. Ye Junlin benar-benar menyelesaikan masalah ini.
Jangan memberikan penjelasan. Ini tidak bisa berakhir. Dia berkata dengan dingin dan melepaskan napas yang kuat. Kamu tidak melakukan ini untuk mendengar kami mengucapkan terima kasih, kan? Maksudmu? Kami semua mengerti. Fan Yunpeng melirik Sui Qingqing dan yang lainnya. Semua orang menunjukkan ekspresi memahami segalanya. Sui Qingqing menatap Ye Junlin dengan tegas dan mencibir. Kamu menyelamatkan kami dengan mengatakan ini secara paksa. Kamu tidak ingin mengucapkan terima kasih secara lisan. Kamu menginginkan keuntungan besar. Bab 3014. Saya belum melihat seorang wanita. Tujuannya jelas, untuk membuat kami berutang budi padamu. Untuk harta di tubuh kami. Yang paling penting adalah untuk kecantikan kami berdua. Selamatkan kami dan ingin kami melakukan sesuatu denganmu. Sebaiknya aku berjanjilah. Aku akan menemanimu selama 1 malam tidak peduli seberapa buruk itu. Ye Junlin. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Agar tidak meminta maaf pada diriku sendiri, aku bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Apakah Anda masih melihat kecantikan mereka? Ini tidak seperti saya belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya. Wanita mana yang belum kamu lihat? Dan selama Anda memikirkannya, wanita seperti apa yang tidak bisa mendapatkannya? Untuk mendapatkan kalian. Merasa kasihan. Benar-benar tidak tertarik. Aku buta untuk mendapatkanmu. Apakah Anda ingin wajah? Apakah Anda terlalu percaya diri? Ekspresi tak berdaya melintas di wajah Ye Junlin. Tapi menurut mereka, itu berarti cara lain. Apakah kita sudah benar? Siapa yang tidak tahu pikiran kalian? Dengan cara yang heroik menyelamatkan kecantikan, mari kita bersyukur kepada Anda, sehingga kita dapat memiliki denganmu apa yang terjadi. Terus terang, kamu hanya ingin menangkap kami. Tidakkah kamu melihat bagaimana orang-orang dari Liga Heitian itu melihat kita barusan? Aku tidak sabar untuk melompat naik satu persatu. Kamu pasti sama. Kamu hanya berpura-pura tenang di permukaan. Tapi nyatanya, hatimu panas dan kamu sudah memikirkannya sejak lama. Kuat, tetapi Anda baru saja menunjukkan kekuatan Anda, dan Anda pasti bermaksud untuk mendapatkan kami. Saya ingin kami berpikir bahwa Anda menyelamatkan kami, sehingga Anda dapat mengambil nyawa Anda sendiri. Kami berjanji. Tapi katakan, itu tidak mungkin. Bahkan jika Anda membunuh kami tidak akan melakukan hal semacam ini. Kami telah melihat banyak pria seperti Anda. Jika kami diberitahu, tidakkah kamu akan sangat malu sehingga kamu akan melakukan sesuatu pada kami? Sial. Semakin dan semakin keterlaluan. Dia tidak menghargainya sedikit pun, dan dia bahkan menamparkan Ye Junlin dengan topi mesum. Ye Junlin tidak pernah begitu terdiam. Baru saja diselamatkan. Saya pikir semua orang mendapat untung. Menyelamatkan orang sama dengan meminta manfaat apapun. Beberapa orang memandang Ye Junlin dan melanjutkan. Selain itu, kami meminta Anda untuk menyelamatkan kami. Apakah kami meminta Anda untuk menyelamatkan kami? Saya juga mengatakan bahwa kami tidak ingin hidup lagi. Apakah kami ingin mati? Apa yang kami miliki denganmu jika kami tidak mati? Hubungan. Kami tidak membiarkanmu menyelamatkannya. Kami tidak akan menghargainya. Kamu mungkin tidak membunuh keluarga, tetapi mereka akan membunuhmu. Hahaha. Aku sudah selesai. Ye Junlin benar-benar yakin. Dia menyelamatkan mereka sendiri, tetapi sekelompok orang tidak menghargainya, tidak mengucapkan terima kasih, dan malah mengejeknya dengan berbagai cara. Mengapa Ye Junlin mengerti bahwa mereka sedang diburu? Mereka sebenarnya adalah aliansi langit hitam itu sendiri. Semuanya jahat. Terutama dari kinerja saat ini. Itu lebih menjijikkan daripada aliansi langit hitam. Faktanya, orang-orang di aliansi langit hitam hanya ingin membunuh. Tetapi orang-orang ini tidak hanya ingin membunuh, tetapi juga membuat Anda jijik. Menjijikkan kamu. Bahasa-bahasa ini bisa lebih menakutkan daripada pedang. Ye Junlin benar-benar marah. Ye Junlin berkata dengan dingin, tapi jika aku tidak membunuh mereka hari ini, apakah kamu akan tetap hidup?
Kalau begitu aku menyelamatkan kalian semua. Fan Yunpeng melirik Ye Junlin dan berkata, "Bah, itu sebabnya kami tidak boleh mati. Bahkan tanpamu, akan ada orang lain yang akan menyelamatkan kami. Tidak ada malapetaka seperti itu dalam hidup kita. Kita tidak akan dihancurkan di tangan aliansi langit hitam." Si Mengxiang juga berkata dengan dingin. Fan Yunpeng juga tersenyum dan berkata, "Ya, kami akan mati, tetapi tidak di tangan Liga Heitian. Ngomong-ngomong, mengapa Anda harus percaya bahwa kami tidak akan lolos dari tangan jahat Liga Heitian? Baru saja bahkan jika kamu tidak melakukannya. Jika kamu menembak, kami akan membunuh mereka juga. Orang-orang Liga Heitian itu tidak dapat menghentikan kami. Kamu bahkan bisa mengatakan itu. Bahkan jika kamu tidak menembak untuk membunuh mereka, Tuhan akan membunuh mereka dengan petir. Mereka bahkan mati dengan kejam." Bab 3015, memberi kesempatan untuk tidak melakukannya. Sui Qingqing mencibir tanpa malu. Itu benar, itu benar. Kita memiliki kehidupan yang baik. Kita tidak akan mati. Tuhan akan menjaga mereka yang membunuh kita. Ye Junlin benar-benar tertawa. Bisakah Anda mengatakan ini? Agar tidak mengakui bahwa dia menyelamatkan mereka, bisakah dia mengatakan sesuatu? Itu semakin dan semakin keterlaluan. Bisakah kamu mengatakan sesuatu seperti disambar petir sampai mati? Betapa tebalnya pria tak tahu malu ini. Terkesan. Dilayani sepenuhnya. Jika mereka tidak menembak diri mereka sendiri sekarang, dapatkah mereka membunuh mereka di bawah Liga Heitian? Bagaimana dengan otak? Kekuatan macam apa yang Anda miliki? Apakah Anda tidak memiliki poin di hati Anda? Apa yang terjadi dengan 7 orang itu? Tahukah Anda? Masih bisakah kamu keluar dari aliansi langit hitam? Begitu percaya diri, bukan? Ye Junlin mencibir, dan sebuah ide muncul di benaknya. Karena kamu bilang kamu bisa membunuhnya dari Black Sky Alliance, kan? Lalu aku akan melihat sendiri apakah kamu bisa membunuh mereka. Apakah Anda tidak percaya diri? Sehat. Buktikan kekuatanmu. Ide itu lahir. Ye Junlin tidak terburu-buru untuk menjelajahi daerah terlarang. Dia akan jujur dengan orang-orang ini. Melihat Ye Junlin datang, beberapa orang mulai panik. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Sui Qingqing berkata dengan suara gemetar. "Apakah kamu tidak akan membunuh kami? Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu tidak bisa membicarakan kami, mari kita lakukan, kan?" Fan Yunpeng dan yang lainnya berkata dengan waspada saat mereka mundur. Mereka semua berkeringat dingin. Jika Ye Junlin ingin membunuh mereka, itu akan terlalu sederhana. Bagaimana orang-orang di Liga Heitian mati sebelumnya? Mereka diingat dengan jelas. Ye Junlin memandang mereka dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Maaf dan terima kasih, aku akan melepaskanmu." Tetapi orang-orang ini terlalu keras kepala. Sui Qingqing berkata dengan marah, "Jangan pikirkan itu. Apakah kamu ingin aku meminta maaf di tempat tidur? Aku tidak menyangka kamu akan merasa seperti ini." Si Mengxiang juga menatap Ye Junlin. "Itu benar. Bisakah kita tidak tahu? Apa pendapatmu? Apakah tubuh dan harta kita dari surga dan bumi?" Ye Junlin tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menekan langkah demi langkah. "Mengapa kamu ingin menjadi kuat?" Si Mengxiang berkata dengan gemetar. Fan Yunpeng dan yang lainnya tidak dapat mengatakan sepatah kata pun karena ketakutan mereka. Mereka juga takut mati. "Aku sudah memberimu kesempatan. Bukankah kamu benar-benar menginginkannya?" Ye Junlin bertanya. "Tidak. Mustahil. Aku tidak akan menjual tubuhku. Jiwaku mulia." Sui Qingqing dengan tegas menentang. Yang lain juga mengumpulkan keberanian mereka dan berteriak, "Jangan ambil risiko." Mereka bisa mengetahui temperamen Ye Junlin. Jika Anda ingin membunuh mereka atau secara paksa mendapatkan 2 wanita, itu tidak akan ditunda sampai sekarang. Jika Anda ingin bertindak, Anda harus sudah melakukannya. "Aku sudah memberimu kesempatan," kata Ye Junlin sambil tersenyum. "Kamu, apa maksudmu?"
Semua orang menyadari ada yang tidak beres. Lari. Sekelompok orang akan berlari. Tapi Ye Junlin mengambil tali yang dibawa oleh salah satu Liga Heitian di tanah. Retak. Tali itu terbang keluar, merobohkan ketujuh orang itu secara langsung. Sushuashua. Setelah beberapa saat berguling, ketujuh orang itu diikat dengan tali panjang. Ye Junlin menarik tali dan pergi. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Cepat dan lepaskan kami. Kamu tidak bertingkah seperti pahlawan. Beberapa orang langsung berteriak. Cemas. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Junlin pada mereka. Berteriak satu persatu. Tapi mereka masih cukup tangguh. Tidak ada kemungkinan pertobatan dan permintaan maaf sama sekali. Saya telah menyalahkan Ye Junlin. Tapi Ye Junlin mengabaikannya sama sekali. Kira-kira seret mereka. Jika Anda menemukan batu besar atau pohon di depan. Ye Junlin juga tidak menghindar, dan menarik mereka dengan tiba-tiba. Entah batunya pecah, atau pohonnya pecah. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa dari mereka untuk terluka. Bab 3016, kembali ke bahaya. Segera setelah itu, orang-orang yang diseret pingsan. Mereka benar-benar terlalu terluka. Ye Junlin bahkan tidak bisa memarahi Ye Junlin sebelum dia koma. Satu persatu suaranya serak. Ketika mereka bangun, mereka telah dilemparkan ke satu tempat oleh Ye Junlin. Markas Aliansi Langit Hitam. Ye Junlin baru saja menyelamatkan mereka dari Aliansi Langit Hitam, tetapi mereka tidak menghargai atau mengenali mereka. Kemudian Ye Junlin menyerahkan mereka ke Aliansi Langit Hitam dan menempatkan mereka dalam bahaya sebelumnya. Mari kita lihat apakah itu akan seperti yang mereka katakan. Apakah Tuhan akan membunuh semua orang di Aliansi Langit Hitam? Ye Junlin menantikannya. Ye Junlin meminta Jiao Tianyu untuk mencari tahu base camp Liga Heitian. Itu terletak di gunung yang dalam di area terlarang tingkat ketiga. Susah untuk dicari. Kemudian dia membawa Sui Qingqing dan rombongannya ke sini. Lemparkan mereka ke base camp Liga Heitian. Namun, Ye Junlin tidak pergi. Dia harus memperhatikan dengan baik. Jika dia tidak menyelamatkannya, bagaimana kelompok ini bisa lolos dari Aliansi Langit Hitam? Apa yang mereka katakan sendiri adalah bahwa mereka tidak akan mati di sini di Aliansi Langit Hitam. Mereka seharusnya tidak mati. Bahkan jika dia tidak menyelamatkannya, orang lain akan menyelamatkannya. Bahkan para dewa akan menurunkan guntur untuk membunuh mereka. Singkatnya, bahkan jika Ye Junlin tidak menyelamatkan mereka, mereka akan selamat. Orang-orang dari Aliansi Langit Hitam tidak akan membunuh mereka sama sekali. Tapi Ye Junlin tidak percaya. Dia ingin melihat apakah kelompok orang ini dapat selamat dari pertemuan dengan Aliansi Langit Hitam. Dia melakukan hal-hal baik sampai akhir dan mengirim mereka langsung kembali ke base camp Aliansi Langit Hitam. Sekarang dia berdiri di puncak gunung, mengawasi semua yang ada di base camp Aliansi Langit Hitam. Ketika Ye Junlin melemparkan orang-orang ini ke base camp Liga Heitian, tempat itu segera menjadi kacau. Mengira musuh telah menyerang. Tapi anomali itu segera ditemukan. Belum lagi luka-lukanya, orang-orang ini diikat erat dengan tali, dan mereka semua pingsan. Segera setelah itu, beberapa orang yang telah melarikan diri dari Ye Junlin sebelumnya tiba. Terkejut. Itu mereka. Aku mengenali mereka. Sui Qingqing, Si Mengxiang, dan Fan Yunpeng. Hah, aneh. Bukankah mereka diselamatkan oleh pria misterius itu? Mengapa mereka dikirim kembali? Bingung. Sangat bingung. Mereka tidak dapat memahami petunjuk dalam hal ini. Bersaing dengan otak mereka, saya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka merasa seperti terlempar dari ketinggian. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka punya banyak sumber daya. Ambil saja. Hehe. Dan ini dua gadis kecil itu sangat keren. Aku sudah memikirkan mereka sejak lama. Nanti. Hehehe. Dan ketiga pria ini juga tampan. Dan aku punya beberapa untukmu. Aku jika binatang yang aku pelihara menyukainya. Beri mereka makan saja. Dua binatang tuaku ini juga bisa memakannya.
Di base camp mereka. Mereka tidak perlu khawatir, dan segera mulai merampok. Lagi pula, menurut informasi, kelompok orang ini membawa banyak harta. Lebih dari yang mereka pikirkan. Sui Qingqing dan yang lainnya semua tertidur. Ada perasaan samar bahwa seseorang sedang meraba-raba mereka. Mereka semua bangun sekarang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa? Sui Qingqing terbangun. Ingin segera bangkit. Hanya saja semua orang diikat dengan tali dan tidak bisa bangun sama sekali. Sebaliknya, beberapa orang saling menabrak dengan keras. Setelah reaksi datang, semua orang melihat sekeliling. Terkejut menemukan di lingkungan yang tidak dikenal. Di sekitar mereka adalah orang-orang. Dia juga menatap mereka dengan mata berapi-api, terutama beberapa peleceh di samping Sui Qingqing keluar. Di mana ini? Siapa kamu? Beberapa orang bertanya dengan ngeri. Ini adalah anggota aliansi Langit Hitam. Fan Yunpeng mengenalinya. Bab 3017, di mana seseorang bisa datang untuk menyelamatkan. Aliansi Heitian. Yang lain gemetar, dan wajah mereka menunjukkan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka juga mengenalinya. Terutama beberapa orang yang dekat dengan Sui Qingqing. Bukankah mereka yang melarikan diri di depan? Di mana aliansi Langit Hitam? Mereka melihat sekilas. Setidaknya ada ratusan orang di sekitar. Apakah ini sarang aliansi Langit Hitam? Mengapa begitu banyak orang? Menakjubkan. Aku di sini untuk memberitahumu di mana ini. Ini markas aliansi Langit Hitam. Kalian sangat berani. Ada jalan ke surga. Jangan pergi. Dan tidak ada pintu nyasar ke neraka. Jangan kabur jauh-jauh. Kalian dia bahkan membawanya ke pintu sendiri. Hahaha. Mendengar tawa semua orang menjadi gila. Markas Liga Heitian. 7 orang Sui Qingqing menjadi gila. Bagaimana mereka datang ke markas aliansi Langit Hitam? Mereka tidak akan datang ke tempat ini bahkan jika mereka terbunuh. Benar. Tiba-tiba mereka memikirkan Ye Junlin. Sebelum jatuh koma, Ye Junlin mengikat mereka dengan tali. Ingat, itu dia. Bajingan ini. Dia bahkan membawa kita ke markas aliansi Langit Hitam. Aku akan membunuhmu. Teriak Sui Qingqing. Sial. Dia benar-benar menipu kita. Fan Yunpeng hampir meledak karena marah. Bagaimana bisa ada bajingan seperti itu? Ah. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat bahwa Ye Junlin meminta mereka untuk berterima kasih kepada mereka. Tetapi semua orang memperlakukan mereka seperti itu. Dikatakan bahwa Ye Junlin menyelamatkan dirinya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka sama sekali. Dia juga mengatakan bahwa Ye Junlin menyelamatkan mereka untuk keuntungan besar. Itu karena kecantikan Sui Qingqing dan Si Mengxiang, untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, mereka bahkan berkata, biarkan Anda menyimpannya. Kami akan diselamatkan oleh orang lain tanpa Anda. Kami tidak boleh mati. Kami tidak akan mati di tangan aliansi Langit Hitam. Bahkan tanpamu, Tuhan juga akan meretas orang-orang dari aliansi Langit Hitam sampai mati. Kata-kata ini sama sekali tidak masuk akal. Di mana dewa diretas sampai mati? Ketika dalam bahaya, itu disebut tian-tian tidak berfungsi, dan bumi seharusnya tidak bisa. Apakah ada orang lain untuk membantu? Mereka bukan malaikat, dan mereka tidak menyelamatkan dunia di kehidupan mereka sebelumnya. Mengapa ada orang yang menyelamatkan mereka? Itu hanya keberuntungan mereka bertemu Ye Junlin dan membantu mereka memecahkan aliansi Langit Hitam. Hati setiap orang seperti cermin. Jika tidak ada Ye Junlin, mereka semua harus mati hari ini. Sui Qingqing dan yang lainnya juga akan menghadapi akhir yang menyedihkan dari menjadi alat. Akibatnya, mereka terbiasa mendominasi dan mendominasi. Dan itu bukan hal yang baik. Dan itu bukan hal yang baik. Di mana saya bisa tahu bagaimana cara berterima kasih kepada orang lain? Ini bagus tanpa penggaruk. Ini adalah cara normal mereka dalam melakukan sesuatu. Menghina Ye Junlin seperti ini.
Ye Junlin hanya ingin melihat apakah kelompok orang ini bisa lolos dari bahaya jika dia tidak menyelamatkan mereka. Dipahami. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Junlin mengirim mereka ke markas Aliansi Langit Hitam. Hanya untuk memverifikasi pernyataan absurd mereka, tanpa penyelamatan Ye Junlin, mereka bisa melarikan diri dari Aliansi Langit Hitam. Jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka, Tuhan juga akan menurunkan guntur untuk membunuh orang-orang dari Aliansi Langit Hitam. Diperkirakan Ye Junlin mengirim mereka untuk melihat apakah itu seperti yang mereka katakan. Siapa yang mungkin menonton dalam gelap? Setelah Sui Qingqing dan yang lainnya menyelesaikan semua ini, mereka tanpa sadar melihat ke tempat-tempat tinggi di sekitarnya. Itu benar-benar diharapkan oleh mereka. Ye Junlin benar-benar mengamati dari tempat yang tinggi. Sekarang kamu berada di tangan Liga Heitian. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Mari kita lihat apakah kamu akan sangat beruntung. Seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu. Beberapa orang dari Liga Heitian tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tersisa. Di mana ada orang untuk menyelamatkan mereka? Itu adalah keberuntungan untuk bertemu dengan seorang master untuk menyelamatkan mereka. Keberuntungan mereka tiba-tiba hancur oleh mereka. Mereka bunuh diri. Semuanya salah mereka sendiri. Bab 3018. Jadi kamu berbohong. Bagaimana Anda bisa memperlakukan dermawan Anda seperti itu? Bukankah tepat untuk mengucapkan terima kasih? Juga salahkan dermawan untuk niat buruk. Tiba-tiba untuk masalah lain. Baru sekarang saya tahu itu adalah dermawan. Hanya tahu untuk menghargainya. Menyesali. Hanya sangat menyesal. Mereka menjadi gila. Anda tidak bisa menyalahkan Ye Junlin untuk semua ini. Salahkan saja mereka karena murah. Apakah Anda mengatakan Anda dapat melarikan diri tanpa siapapun? Sekarang adegan direproduksi. Lihat bagaimana Anda lolos dari cengkeraman Aliansi Langit Hitam. Kemari. Ambil itu. Orang-orang dari Aliansi Langit Hitam mulai mengambil harta surga dan bumi dari mereka. Setelah beberapa saat, harta di tubuh semua orang dibersihkan. Sisanya adalah untuk membaginya. Hehe. Semua orang melihat ke arah kerumunan dan memberikan senyum menakutkan. Sui Qingqing dan yang lainnya ketakutan. Satu persatu panik. Juga menyesal yang ekstrem. Jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka pasti akan mengucapkan terima kasih kepada Ye Junlin. Salah. Dia harus berlutut dan bersujud 100 kali untuk membalasnya karena telah menyelamatkan nyawanya. Tapi di dunia mana ada obat penyesalan? Pada saat ini, saya melihat seorang pria kekar setinggi sekitar 2 meter. Dia bahkan memimpin 7 atau 8 serigala ke lapangan. Setelah 8 serigala ini dipengaruhi oleh energi spiritual, mereka menjadi lebih besar dan lebih menakutkan. Kalau begitu ini bayiku. Pria kekar itu memandang Fan Yunpeng dan yang lainnya dan tersenyum. 8 serigala bermutasi yang dia pegang di tangannya tidak bisa menahan bau darah. Mereka berteriak pada Fan Yunpeng dan yang lainnya. Ah! Selamatkan kami. Kami salah. Fan Yunpeng dan yang lainnya meronta-ronta dengan panik. Tidak ada gunanya menelepon siapapun sekarang. Penyesalan tidak berguna. Mereka berdoa agar seseorang turun dari langit untuk menyelamatkan mereka. Tapi tidak mungkin. Satu-satunya yang jatuh dari langit adalah serigala mutan yang telah kelaparan selama 3 hari. Setelah pria kekar itu melepaskan, 8 serigala mutan bergegas menuju Fan Yunpeng dan 5 lainnya. Bang bang bang. Ah ah ah. Awalnya mereka masih bisa memberontak, lalu terdengar jeritan. Kekuatan serigala mutan ini terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak terluka, mereka tidak dapat menangani kekuatan mereka di puncaknya. Belum lagi mereka terluka seperti ini. Segera mereka menjadi makanan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan tulang, serigala ini, tidak akan melepaskannya. Sui Qingqing dan Si Mengxiang menyaksikan semuanya dari samping. Adegan mengejutkan rekan-rekan mereka dimangsa oleh serigala, tanpa menyisakan apapun. Mereka akan ketakutan. Tubuh tidak bisa berhenti gemetar. Keringat dingin juga terus berdatangan.
Mereka semua akan menjadi bodoh. Sangat menyesal. Keduanya langsung menangis. Menangis begitu banyak sehingga hujan. Sosok Ye Junlin ada di pikirannya. Ada apa dengan permintaan maaf dan ucapan terima kasih? Gerakkan saja mulutmu. Bagaimana jika Ye Junlin menginginkannya? Bukankah menyenangkan memiliki hubungan dengan negara adidaya? Melihat teman mereka seperti ini, mereka semua menangis. Mereka milik kita. Orang-orang dari aliansi langit hitam seperti orang gila ketika mereka melihat dua wanita cantik Sui Qingqing. Bawa mereka berdua dan pergi. Selanjutnya, nasib mereka akan lebih buruk dari Fan Yunpeng dan yang lainnya. Pada akhirnya, mereka berdua harus mati, dan mereka disiksa sampai mati, baik secara fisik maupun mental. Fan Yunpeng dan yang lainnya setidaknya mati dengan cepat tanpa banyak rasa sakit. Tapi Sui Qingqing dan keduanya akan sengsara selanjutnya. Keduanya berjuang mati-matian, tetapi tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Orang-orang yang menyelamatkan mereka secara paksa diubah menjadi musuh oleh mereka. Hahaha, itu dikirim ke pintu. Apa yang kamu perjuangkan? Hahaha. Orang-orang dari aliansi langit hitam tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk. Ada begitu banyak harta dari surga dan bumi, dan ada dua keindahan. Melihat semuanya sudah berakhir, Ye Junlin juga pergi. Ternyata Tuhan tidak akan membunuh mereka. Kamu bohong. Bab 3019, Pesulap terungkap. Ye Junlin hanya ingin memastikan apakah yang mereka katakan itu benar. Hasilnya tidak. Jeritan datang dari lembah. Ye Junlin juga pergi. Dia terus menjelajah di area terlarang tingkat pertama, mencoba menemukan beberapa harta karun. Benar-benar biarkan dia mengumpulkan beberapa barang bagus. Hanya saja waktu untuk pemulihan energi spiritual terlalu singkat. Jika tidak, dipelihara oleh energi spiritual yang kaya ini, dalam beberapa tahun, pasti akan ada obat ajaib mutlak. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Waktunya terlalu singkat. Sekarang ada harta surga dan bumi di mana-mana. Namun, harta surga dan bumi yang dapat membuka racun Junjun akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikumpulkan, dan itu pasti tidak akan berhasil dalam waktu singkat. Harapan masih ada pada Yan Zhangsheng dan obat ajaib yang dimilikinya. Betulkah? Sekarang soal dokter jenius Daxia tidak bisa disembunyikan. Dikenal oleh seluruh dunia. Setiap kekuatan nasional melemparkan tatapan gila dan berapi-api. Tidak masalah apakah Anda seorang dokter jenius atau tidak. Lagi pula, selama itu bukan penyakit yang sulit disembuhkan, fisik orang dapat diselesaikan dengan menghirup sedikit energi spiritual. Apa yang kebanyakan orang pikirkan adalah bahwa Yan Zhangsheng dapat mengubah fisik tubuh manusia dan menciptakan sarana dewa. Selama waktu ini, banyak cara buatan untuk menciptakan dewa telah muncul. Di antara mereka, metode Hydra di sisi War Bear Country adalah yang paling efisien. Berhasil menciptakan dewa. Siap untuk memulai produksi massal. Namun, efisiensinya jauh lebih buruk daripada Yan Zhangsheng. Pada dasarnya, selama sumber daya dan personel tersedia, Yan Zhangsheng hampir 100% efektif. Bagaimana ini bisa membuat orang tidak cemburu? Semua orang menginginkannya. Daxia secara alami juga mengharapkan ini. Seseorang pasti akan datang untuk merebut Yan Zhangsheng. Sulit untuk mempertahankan Yan Zhangsheng. Mereka juga secara khusus memanggil Komandan Muda Tianche untuk melindungi Yan Zhangsheng. Untuk tujuan ini, rencana umum Yan Longwei dan Tianche Fu adalah meminta dokter ilahi untuk menciptakan lebih banyak dewa untuk Daxia. Setelah musyawarah, Yan Zhangsheng setuju. Ada banyak calon dewa ciptaan. Selain Tianche Fu, ada juga sekelompok orang dari perguruan Kunlun pada waktu itu. Qinglong dan Qilin adalah pilihan pertama. Dibutuhkan sumber daya untuk menciptakan dewa. Membutuhkan banyak harta surga dan bumi dan kristal aura. Tiancai dan Dibao digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat fisik setiap orang. Sedangkan kristal aura digunakan untuk memastikan sejumlah besar aura kemurnian tinggi. Tidak banyak stok di Daxia. Dua dewa telah diciptakan.
dan sumber daya yang telah diselamatkan telah habis. Siapa yang akan bergantung pada sumber daya berikutnya? Ye Junlin. Semua orang dengan cepat memikirkan satu orang, yaitu Ye Junlin. Di masa lalu, hanya sekelompok orang yang secara moral menculik Ye Junlin untuk menyerang ide sumber dayanya. Sekarang semua orang membutuhkan sumber daya Ye Junlin. Yang terbaik adalah membaginya sedikit. Mari kita berdiskusi dengannya. Kebetulan dia ada di Daxia. Ini kesempatan bagus untuk kita. Kita harus cepat. Ye Junlin baru saja kembali. Sekelompok orang datang. 4 kepala Yan Longwei, Jenderal Dewa Kepala Naga dari Rumah Tians, dan beberapa jenderal besar lainnya. Ada juga 2 dewa yang diciptakan oleh Yan Zhangsheng baru-baru ini, Long San dan Long Wu, 2 murid dari Jenderal Dewa Kepala Naga. Apakah ada yang salah? Ye Junlin bertanya. Raja berdampingan. Daxia sangat membutuhkan sumber dayamu sekarang. Sekarang Dr. Genius memiliki cara untuk membuat para dewa muncul, tetapi kami kekurangan sumber daya. Kata Jenderal Dewa Kepala Naga. Keempat pemimpin Yan Longwei juga menyatakan urgensi. Sekarang kekuatan utama bersaing. Daxia tidak memiliki dewa, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Belum lagi bersaing dengan yang lain. Akhirnya, seorang dokter jenius muncul, dan mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini. Kami tahu bahwa sumber daya ini digunakan oleh Anda untuk mendetoksifikasi Junjun. Junjun juga dari Tians Mansion kami. Kami tidak ingin melihatnya mengalami kecelakaan. Sekarang kami hanya berharap Anda dapat berbagi sedikit. Kebutuhan mendesak. Selain itu, kami akan membujuk dokter jenius. Mungkin dia akan mendetoksifikasi Junjun. Bab 3020. Ada banyak orang yang tidak ingin Junjun sembuh. Dewa Kepala Naga memperlakukan mereka dengan tulus. Mohon Ye Junlin. Oke. Jika kamu bisa menggunakannya, aku akan memberikannya kepadamu. Kata Ye Junlin. Faktanya, sumber daya dapat dibuang kepadanya. Tapi Daxia tidak bisa menggunakannya sama sekali sebelumnya. Sekarang setelah digunakan, tidak apa-apa untuk memberikannya sedikit. Ye Junlin membawa sekelompok orang ke pesawat Brain of God. Tinggalkan sedikit dan beri mereka sisanya. Ye Junlin murah hati. Hampir semua sumber daya sebuah pesawat diberikan kepada Daxia. Semua orang kagum melihat begitu banyak sumber daya. Mata Long San dan Long Wu berbinar ketika mereka melihatnya. Sumber daya ini mereka butuhkan lebih dari siapapun. Bagaimanapun, menjadi dewa bukanlah akhir. Itu hanya menyerap banyak energi spiritual. Mereka juga bisa lebih kuat. Namun, menjadi kuat membutuhkan sumber daya yang besar. Tidak, apakah sumber daya di depan Anda akan datang? Keduanya bahkan lebih bersemangat dan berkata, mengapa Anda tidak memberitahu kami rahasia sumber daya? Kami mandiri. Menurut pendapat mereka, Ye Junlin dapat memberitahu rahasia sumber daya ke Kekaisaran Kiamat. Mengapa Anda tidak bisa memberitahu mereka? Ye Junlin menoleh dan melirik Long San Long Wu. Tidak ada gunanya memberitahumu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menunjukkannya. Haha. Long Wu tersenyum menghina. Long San juga mendengus. Jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan. Alasan apa yang kamu cari? Keduanya sudah menjadi dewa. Menurut mereka, selama Ye Junlin memberitahu rahasia sumber daya, apakah mereka masih bisa mendapatkannya? Ye Junlin bisa mengeluarkannya sendiri. Mengapa mereka tidak bisa mengeluarkannya? Hanya tidak ingin memberitahu mereka. Menenun alasan dengan santai. Ye Junlin sangat ingin membawa mereka ke area terlarang tingkat pertama. Rahasia untuk memberitahu mereka sumber daya mereka ada di sini. Namun, setelah mereka mendapatkan sumber daya, mereka segera pergi ke penyihir tanpa henti. Waktu itu berharga. Ketika sumber daya tiba, segera ciptakan dewa. Negara beruang perang. Di dalam pangkalan Hydra. Aneh. Aku hampir berpikir bahwa dokter hebat di Daxia ini dapat mendetoksifikasi Putri Ye Junlin. Ya, mengapa dia begitu tahan terhadap Ye Junlin? Dan dia tidak akan mendetoksifikasi putrinya dalam kematian.
Dia juga. Apakah ada hari libur? Apakah ada orang yang tidak ingin Ye Junlin mendetoksifikasi putrinya? Itu persis sama dengan menghancurkan rekor pertukaran darah sebelumnya. Tidak hanya Hydra yang berpikir demikian, tetapi bahkan organisasi balas dendam Hydra juga sangat bingung. Masih ada orang yang tidak ingin Putri Ye Junlin melakukan detoksifikasi. Dokter Jenius dikontrol dengan ketat, dan tidak ada detoksifikasi yang diberikan. Ketika mereka mengetahui bahwa ada seorang dokter jenius di Daxia, mereka semua berpikir bahwa racun Junjun akan segera terpecahkan. Memikirkannya sekarang terlalu berlebihan. Meskipun seseorang telah mengatur segalanya sebelumnya. Ye Junlin, apakah kamu melihatnya? Ada banyak orang yang tidak ingin putrimu melakukan detoksifikasi. Hahaha. Serahkan sumber dayanya kepada Daxiahu. Ye Junlin tidak berharap mereka membujuk dokter jenius untuk mendetoksifikasi Junjun. Dia sudah tahu bahwa Yan Zhangsheng tidak akan mendetoksifikasi Junjun karena bujukan orang lain. Orang di belakangnya harus diselesaikan. Tetapi orang-orang telah menatapnya begitu lama, dan tidak ada petunjuk untuk mengendalikan orang asing atau kekuatan Yan Zhang. Tidak ada keberadaan obat ajaib. Ini membuat Ye Junlin secara bertahap kehilangan kesabarannya. Dia sudah memulai kembali dengan pembalikan lainnya. Selanjutnya, dia mencari keberadaan Zen Moshi sambil mencari harta surga dan bumi. Ye Junlin tidak kembali malam itu. Dan di markas sementara mereka, Junjun tidur di tempat tidur es dan untuk sementara diblokir oleh es. Ada lapisan ahli di sekitarnya. Ye Junlin tidak memberikan Jiao Tianyu dan yang lainnya kepada Daxia. Mereka juga harus membantu diri mereka sendiri, dan melindungi keselamatan Junjun saat mereka tidak ada. Tapi malam ini, tiba-tiba, sosok hantu dengan cepat mendekat ke sini. Itu benar-benar berputar dari lapisan master. Bahkan rekan Jiao Tianyu lebih kuat dari para dewa. Tapi tidak ada yang tahu. Bersambung.